diri, halangi rasaku, cintaku padamu. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia, dan kau ada di antara miliaran manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, gimana kabarnya? Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sedang Allah uji dengan sakit, dengan ujian-ujian yang lain, semoga Allah sembuhkan, semoga Allah berikan jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, topik kali ini agak sedikit berbeda, di mana ketika kita membahas satu tentang cerita kehidupan berkaitan dengan kehidupan kita ataupun pengalaman kita, maka kali ini kita akan membahas tentang Palestina. Sahabat sekalian, tentang Palestina ini kenapa kita perlu membahasnya dan kenapa kita mempunyai alasan untuk jadikan Palestina sebagai salah satu perhatian khusus yang harus diperhatikan oleh dunia dan juga kita sebagai pribadi. Sahabat sekalian, bahasanya konflik di Palestina sudah berlangsung sangat lama, di mana konflik itu bermulai ketika khilafah itu runtuh. Ketika khilafah itu runtuh, dikalahkan oleh Mustafa Kamal Atatürk pada tahun 1924. Nah, ketika khalifah runtuh, akhirnya tanah-tanah yang ada di penguasaan khilafah itu dibagi-bagi oleh para pemenang daripada Perang Dunia yang pertama. Pemenang dari Perang Dunia pertama yang meruntuhkan khilafah, di mana pada saat itu khilafah juga ada kontribusi daripada orang-orang yang ada di kerajaan di berbagai macam negara di Timur Tengah, di Arab Saudi dan negara-negara yang lainnya ikut andil dalam meruntuhkan ataupun berperang, bahkan berperang dengan orang kafir, dengan Lawrence of Arabia, seperti itu. Nanti dijanjikan apabila khilafah runtuh, apabila khilafah di Turki itu runtuh, maka akan didirikan negara-negara yang ada di Timur Tengah. Dan juga tidak salah satunya adalah di Palestina, di mana di Palestina ini dikuasai oleh Inggris, ya. Dikuasai oleh Inggris dan dijanjikan kepada orang-orang Zionis dan juga Yahudi untuk mendirikan satu negara di bagian daripada negara Palestina, di mana jika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Palestina adalah merupakan bagian daripada negara Syria, bumi Syam, ya. Di bumi Syam itu ada Lebanon, ada Suriah, ada Palestina, dan ada Yordan, seperti itu. Dan keempat negara ini dulunya adalah satu pemerintahan, satu negara yang besar, di mana Rasulullah SAW menyebutnya sebagai negeri Syam, negeri yang diberkahi. Nah, kenapa kita perlu untuk membahas ini dan kenapa kita harus memperhatikan ini? Karena salah satunya yang paling fundamental sebagai seorang Muslim, maka karena di situ ada Baitul Maqdis. Di situ ada Baitul Maqdis, di mana kita sebagai orang Muslim, maka di situ adalah tempat yang suci, yang disucikan, dan di situ ada Masjid Baitul Maqdis, di mana itu adalah salah satu masjid yang paling penting di dalam Islam. Makanya ketika sekarang dikuasai oleh Zionis dan juga Yahudi, maka kita sebagai orang Islam harus tetap dan selalu menjadikan prioritas bahwasanya suatu saat Palestina akan merdeka. Dan juga Indonesia sudah jelas bahwasanya Indonesia dengan statement Pak Prabowo menjadikan Palestina suatu saat akan
merdeka. Karena ini bertentangan dengan undang-undang kita juga, karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan seperti itu. Oleh karena itu, selain daripada alasan-alasan itu, ketika kita melihat di dunia barat ataupun mereka yang bukan Islam, sejatinya mereka hanya menjadikan tidak hanya orang Islam saja yang menjadikan isu Palestina itu sebagai isu yang harus dipandang khusus ataupun harus diperhatikan. Karena apa? Di sana sudah terjadi genocide, pembunuhan selama 1 tahun lebih dari 7 Oktober kemarin, lebih dari 40.000 yang sudah syahid. Lebih dari 40.000 sudah syahid dan beberapa ribu itu yang lainnya terluka parah, kehilangan rumah dan lain sebagainya. Kita lihat di media-media sosial dan bahkan kami yang mempunyai kawan-kawan yang berada di relawan di sana update terus kondisi-kondisinya. Dan karena saya ikut dalam berbagai kegiatan yang aktif untuk foundation di Palestina, kami dengan kawan-kawan Andara Relief Internasional, kami berusaha untuk tetap menghubungkan antara Indonesia, antara kami sebagai pribadi untuk ikut andil di dalam menyokong bagaimana kita meringankan beban daripada sahabat-sahabat kami ataupun saudara-saudara seiman kami di Palestina. Ketika Anda seumpamanya Anda pengen ikut andil, silahkan Anda bisa ketik di Instagram, nanti akan saya cantumkan ya untuk Instagram ini, Andara Relief Foundation atau Andara Relief Internasional seperti itu, dimana banyak sekali program di sana. Programnya bisa ada orang tua asuh, dimana kita bisa menjadi orang tua asuh untuk per bulannya kita bisa menyisihkan beberapa ribu itu, ataupun nanti ditentukan oleh Andara kebutuhan dari anak asuh itu minimal berapa, karena mereka juga dari orang tua asuh yang lainnya juga. Maka nanti per bulannya kawan-kawan bisa store ke Andara Foundation. Nanti ketika kawan-kawan ingin melihat, nanti dikasih sertifikat berkaitan dengan anak asuhnya. Dan juga nanti kawan-kawan bisa bertemu langsung dengan anak asuhnya melalui Zoom ya. Melalui Zoom kita bisa berbicara, kita bisa ngobrol dengan keadaan di sana. Alhamdulillah terakhir kami ngobrol, terakhir kami berdiskusi dan terakhir kami melihat bahasanya mereka Masya Allah dengan berbagai macam cobaan. Ternyata mereka putus sekolah, mereka nggak bisa sekolah karena infrastruktur dan juga berbagai macam hal itu banyak yang dihancurkan oleh Zionis Israel. Nah, sahabat sekalian, karena kenapa kita perlu untuk memperhatikan Palestina ataupun bahkan di Suriah sekalipun. Nah, kita harus menjadikan mereka sebagai salah satu daripada doa-doa di setiap doa yang mustajab di waktu kita seperti itu. Karena nanti ketika kita di akhirat pasti akan dipertanggungjawabkan. Dan jangan khawatir ketika kawan-kawan ikut dalam andil dalam sebagai donatur ataupun apa saja. Ketika kita memilih satu foundation yang dipercaya, di mana itu bisa menjadi kepuasan tersendiri. Bahwasanya jangan takut kalau dana ataupun segala sesuatu yang dibutuhkan itu tidak sampai kepada mereka. Insya Allah mereka dengan dana yang sudah dikumpulkan bisa sampai kepada mereka, dan itu akan kita pertanggungjawabkan. Kita akan nanti mendapatkan manfaat daripada mereka, dan terakhir juga kita mendapatkan informasi beberapa dari anak asuh kita yang syahid di sana. Semoga Allah menerimanya sebagai syahid dan syahidah yang sahabat sahabat tulis di kolom komentar, silahkan berkaitan dengan Suriah, berkaitan dengan Palestina ini, kenapa kita kok perlu sekali dan cukup untuk membahas ini sebagai satu topik yang sangat penting. Karena selain kita sebagai muslim, ketika orang Eropa yang tidak muslim saja, kita sebagai mereka yang sebagai manusia saja bisa menjadikan simpati ataupun perhatian yang lebih. Bahkan di sana
demo yang berkaitan dengan Free Palestine di Amerika, di Inggris, di berbagai belahan dunia yang itu bukan basisnya bukan negara Islam, itu mereka tetap demo untuk apa? Untuk menyuarakan human right, hak asasi manusia untuk hidup tenang, untuk hidup bebas di satu negara seperti itu. Karena kekejaman Zionis ini sudah melampaui batas, dan satu saat pasti akan Zionis ini akan mengalami yang namanya kehancuran, karena sudah janji Allah bahwasanya Zionis ataupun orang Yahudi ini akan luluh lantak, akan hancur, dan juga akan tidak berdaya di suatu saat karena kezaliman itu. Pasti itu, janji Allah pasti, insya Allah. Mungkin itu saja sahabat, ketika kita berbicara tentang Suriah, kita berbicara tentang Palestina, maka kita harus menjadikan bukan berita-berita yang sifatnya internasional ataupun dari media-media yang corongnya barat. Maka kita harus mencari informasi dari orang-orang yang sudah di sana. Dari orang Indonesia kebetulan yang di Suriah ada, apalagi yang di Palestina kita ada Bang Onim, kita ada Muhammad Hussein Gaza. Di situ kan orang-orang Indonesia semuanya. Informasinya langsung dari sana, bukan media yang dimana media itu biasanya kan informasinya masih simpang siur dan bahkan ada opini tertentu untuk menggiring seperti itu, kurang valid lah seperti itu. Namun Masya Allah kita ada orang-orang yang mempunyai akses ke sana, ada dokter yang di sana sekarang masih ada, kawan-kawan yang di Suriah. Bagaimana kita mensikapi politik yang ada di Suriah itu seperti apa? Kenapa mereka tidak langsung menyerang Israel? Kenapa mereka kelihatannya dia kaki tangan Amerika ataupun langsung itu merupakan bagian dari strategi ataupun seperti apa. Nah, itu perlu untuk kita ketahui bahasanya apakah memang di Suriah, di Palestina itu kita harus mengetahui dari sumber-sumber yang relevan. Jangan hanya melihat dari media seperti itu. Kenapa kok media-media itu menyebutnya sebagai pemberontak untuk apa, menggulingkan Assad? Sebenarnya yang pemberontak dan penjahat itu ya Assad, karena dulu kan dia sudah menumbangkan ataupun sudah mengkudeta pemerintahan yang sah sebelum Assad itu oleh bapaknya Hafiz itu kan. Makanya kenapa sekarang orang mujahidin, mereka yang berjuang demi rakyatnya, dan bahkan ada sebagian orang HTI tidak suka dengan perjuangan-perjuangan dari HTS ataupun para mujahidin ini gitu. Bahkan menganggapnya sebagai kaki tangan AS dan lain sebagainya, dan harus nanti kalau seumpamanya mujahidin itu harus nyerang Israel ataupun harus begini. Ya, coba kawan-kawan lihatlah itu apa konten yang ada di YouTube Syekh Al-Fuli seperti itu. Syekh Al-Fuli itu orang Mesir kan, orang Mesir yang paham sejarah dan berkaitan dengan Israel dan Suriah, berkaitan dengan dunia Palestina. Di situ dijelaskan bahwasanya ketika bahwasanya yang menguasai bagian Suriah itu kan ada banyak front-front, di mana yang menguasai yang berbatasan dengan Golan, yang berbatasan dengan Israel itu adalah wilayah yang dikuasai oleh basis-basis tentara Al-Assad, dan wilayah yang dikuasai oleh HTS ataupun para mujahidin ini adalah wilayah yang di utara. Nah, ketika semuanya sudah dikuasai oleh mujahidin, maka kenapa tidak langsung membordir ataupun melawan Israel seperti itu? Nanti akan ada jawabannya di situ. Nah, kenapa itu Assad memberikan data intelijen, memberikan data berkaitan dengan kekuatan militernya kepada Israel setelah Assad itu terbang ke Rusia, dia kabur kan? Maka 90% aset ataupun berkaitan dengan kekuatan militer itu dihancurkan oleh Israel. Karena tidak ingin nanti HTS yang berkuasa dia menyusun kekuatan yang nantinya akan menjadi kekuatan yang akan melawan Israel itu. Dan berdasarkan sumber yang relevan bahasanya ketika orang mujahidin itu berusaha mengembalikan trauma, berusaha mengumpulkan puing-puing dari
kekejaman Assad selama 60 tahun itu, dan sekarang mereka ingin bahagia, hidup tanpa tekanan di bawah HTS dan pemerintahan yang baru, maka yang namanya strategi ataupun politik itu kita jangan hanya melihat dari apa yang kita lihat saja. Kita harus memahami bahasanya mereka perlu proses, mereka perlu menyusun kekuatan, mereka perlu yang namanya siasah ataupun berpolitik dalam bernegara. Mereka juga perlu untuk mengesahkan pemerintahan mereka kepada yang sekarang berkuasa, ya PBB seperti itu kan, mau tidak mau kan. Tapi kita percaya bahwa suatu saat yang akan berkuasa kembali, di mana bumi Syam itu kan akan berkumpul orang-orang dari segala penjuru dunia untuk berjihad di sana, di mana suatu saat di mana Nabi Isa itu turun dan Imam Mahdi memimpin sholat di Syam, itu di Menara Putih, masjid di Menara Putih itu pasti janji Allah, pasti insya Allah pasti, karena memang di sana memang tempat yang terbaik. Dan di akhir zaman ini pasti mau tidak mau, dengan ataupun tanpa kita, pasti Islam akan jaya dan khilafah akan tumbuh, akan menjadi sesuatu yang besar dan menjadikan kita sebagai orang Islam yang sekarang, dimana sekarang kita kan diuji oleh Allah dengan fase yang keempat, ya kalau nggak salah fase yang keempat, kalau nggak ketiga, karena dimana mulkan jabarian, mulkan Allah, raja-raja yang memaksakan kehendak, raja-raja memaksakan kehendak dari kehendaknya untuk menguasai dunia, dimana kita bisa melihat bagaimana Amerika berkuasa, bagaimana Zionis itu menguasai, bahkan Islam itu tidak punya, sebagaimana anak ayam yang tidak punya pelindungan. Karena zaman Rasulullah, zaman khilafah kan Islam itu punya perlindungan. Ketika ada wanita yang dilecehkan aja bisa terjadi perang, apalagi sekarang umat Islam di negeri-negeri Islam dan juga di Palestina, di mana-mana terjadi banyak sekali penindasan, bahkan pembunuhan, genocide. Dan ini merupakan satu sunatullah yang harus kita jaga, karena salah satu ujian yang untuk ujian keimanan kita, ujian kita untuk apa? Kita tetap berada di pihak yang benar, dan kita tetap berada di pihak kaum muslimin. Bahwasanya kita harus mempunyai satu pola pikir yang bagus untuk meyakinkan bahwasanya suatu saat akan terjadi yang namanya kekuatan Islam di dalam dunia ini. Silahkan sahabat, apabila ada yang ingin berkomentar berkaitan dengan Palestina ini, apakah memang penting ataupun ini harus penting, ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.